Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja-puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat iman, Islam, dan ihsan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan perkuliahan pada hari ini. Sholawat serta salamnya marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Baik, hadirnya kami di sini selaku dari kelompok 9 ingin memaparkan materi tentang dilala mafhum beserta pembagiannya, di mana kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Aulia Kamilal Haj, dan yang kedua ada Aufa Royan Yudhistira, dan yang terakhir ada Nazif Haki Baidowi. Baik, untuk pemateri yang pertama yang akan dipaparkan oleh Nazif Haki Baidowi. Dilala mafhum dan pembagiannya. Mafhum adalah suatu yang ditunjuk oleh lafal tetapi bukan dari ucapan lafal itu sendiri. Dalam referensi lain disebutkan dilala mafhum adalah penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan. Atau dalam definisi lain yang lebih sederhana dapat dikatakan dilala mafhum adalah apa yang dapat dipahami dari lafaz bukan menurut yang dibicarakan. Contohnya dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Artinya, jangan kamu mengucapkan kepada kedua ibu bapakmu ucapan uf atau ah, dan janganlah kamu membentak keduanya. Hukum yang tersurat dalam ayat tersebut adalah larangan mengucapkan kata kasar atau uf dan menghardik orang tua. Dari ayat yang disebutkan itu juga dapat dipahami adanya ketentuan hukum yang tidak disebutkan atau tersirat dalam ayat tersebut, yaitu haramnya memukul orang tua dan perbuatan lain yang menyakiti orang tua. Pembagian dilala mafhum. Yang pertama, dilala mafhum muwafaqah, yaitu pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafaz yang disebutkan. Berlakunya hukum yang disebutkan pada apa yang tidak disebutkan. Mafhum dalam bentuk ini disebut mafhum kesamaan. Mafhum muwafaqah dapat dibagi kepada yang pertama, fawal khitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Seperti memukul orang tua lebih tidak boleh hukumnya. Firman Allah yang artinya jangan kamu katakan kata-kata yang keji kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Sedangkan kata-kata yang keji saja tidak boleh atau dilarang, apalagi memukulnya. Yang kedua, yang B, lahnal khitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Yang artinya, mereka yang memakan harta benda anak yatim secara aniaya sebenarnya memakan api ke dalam perut mereka. Membakar atau setiap cara yang menghabiskan harta anak yatim sama hukumnya dengan memakan harta dilarang. Yang kedua, mafhum mukhalafah, yaitu pengertian yang dipahami berbeda dari ucapan, baik dalam istinbat atau menetapkan maupun nafi
atau menidakkan. Tidak berlakunya hukum yang disebutkan pada apa yang tidak disebutkan. Karenanya, hal yang dipahami selalu kebalikannya dari bunyi lafal yang diucapkan. Seperti pada firman Allah dalam Quran surat Jumu'ah ayat 9. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Yang artinya, apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengerjakannya dan tinggalkanlah jual beli. Dipahami dari ayat tersebut bahwa boleh jual beli di hari Jumat sebelum azan si muazin dan sesudah mengerjakan sholat. Mafhum mukhalafah ini dinamakan juga dalil khitab. Sekian. Terima kasih kepada Saudara Nazif Hakim Baidowi yang telah memaparkan materi pertama. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Aufa Royan Yudhistira. Ya baik, selanjutnya saya akan memaparkan dari materi dalam dalalah mafhum muhafalah dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu mafhum lakan. Ialah menetapkan hukum sebaliknya dari hukum yang ditetapkan pada isim alam atau isim jenis dalam suatu nas. Contoh dari sabda Rasulullah SAW, pada gandum dikenakan zakat. Dengan mafhum lakan maka ditetapkan hukum zakat tidak dikenakan kepada selain gandum. Mafhum has ialah menetapkan hukum sebaliknya daripada hukum yang dibatasi dengan yang disebutkan oleh lafaz dalam suatu nas. Contoh dalam sabda Rasulullah SAW bahwasannya syuf'ah itu terdapat pada sesuatu atau benda tetap yang belum dibagi. Lafaz hadis tersebut menyebutkan bahwa syuf'ah terbatas pada benda tetap yang belum atau tidak dapat dibagi. Oleh karena itu, mafhum has yaitu bahwa selain pada benda tetap yang belum dibagi tidak berlaku hukum syuf'ah. Mafhum sifat ialah petunjuk lafaz yang diberi sifat tertentu pada berlakunya hukum sebaliknya atau yang berlawanan dari hukum yang disebutkan oleh lafaz itu pada sesuatu yang tidak didapati sifat yang disebutkan oleh lafaz tersebut. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup pembelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman. Oleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Quran surat An-Nisa ayat 25. Kebolehan mengawini budak yang disebutkan oleh lafaz ayat di atas ialah budak yang beriman. Jadi beriman adalah sifat yang diberikan kepada budak yang boleh dikawini. Oleh karena itu mafhum sifatnya ialah haram mengawini budak yang tidak beriman. Mafhum syarat ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlakunya hukum yang sebaliknya atau yang berlawanan pada sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang disebutkan oleh lafaz itu. Contoh dari firman Allah, dan jika mereka istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga melahirkan. Quran surat At-Talaq ayat 6. Hukum yang disebutkan oleh lafaz ayat tersebut atau dilalah mantuknya yakni wajib memberikan nafkah istri yang disebut dalam keadaan hamil sampai dengan melahirkan. Jadi kehamilan seorang istri yang ditalak menjadi syarat adanya kewajiban bekas suami memberi nafkah kepadanya. Oleh karena itu mafhum syaratnya ialah tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepada istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil. Mafhum kaya ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan sesuatu hukum sampai dengan batas yang telah ditentukan. Apabila telah melewati batas yang ditentukan, ini maka berlaku hukum sebaiknya. Seperti firman Allah,
Kemudian jika suami mentalaknya atau sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah lagi dengan suami lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. Hukum yang disebutkan oleh ayat tersebut atau dilalak mantuknya adalah bahwa keharaman bekas suami mengawini bekas istrinya yang telah ditalak. Tiga, dibatasi sampai dengan bekas istri itu kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian diceraikan pula. Dengan demikian mafhum ayahnya lagi bekas suami menikahi bekas istri yang sudah nikah dengan laki-laki lain kemudian telah diceraikan dan telah habis juga masa indahnya. Mafhum adat ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan sesuatu pengertian dinyatakan oleh hukum yang dengan bilangan tertentu dan akan berlaku sebaliknya atau yang berlawanan pada bilangan lain tertentu yang berbeda dengan bilangan yang disebutkan oleh lafaz itu. Contoh firman Allah, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah dari tiap-tiap orang 100 kali. Quran Surat An-Nur ayat 2. Hukuman dera yang dikenakan kepada orang yang berbuat zina atau ghairu muhsan, baik laki-laki maupun perempuan yang disebutkan oleh lafaz ayat di atas, yaitu 100 kali. Dengan demikian, maka mafhum adatnya adalah tidak memadai mendera orang yang berbuat zina atau ghairu muhsan selain 100 kali, yakni kurang 100 kali, dan juga tidak boleh lebih dari itu pada sesuatu yang tidak didapati sifat yang disebutkan oleh lafaz tersebut. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Aufa Royan Yudhistira yang telah memaparkan materi kedua. Materi terakhir yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri tentang berhujah dengan mafhum mukhalafah dan syaratnya. Semua ulama sepakat untuk tidak menggunakan mafhum laqab karena dalam bentuknya tidak mungkin dihasilkan suatu ketentuan hukum kebalikannya. Sebab dengan berlakunya suatu ketentuan pada nama tertentu, maka tidak lazim untuk tidak memberlakukannya di luar nama itu. Para ulama sepakat tentang bolehnya berhujah dengan mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum ghayah, dan mafhum adat di luar lingkungan nas-nas syariah. Misalnya dalam akad perjanjian dan ucapan-ucapan. Selanjutnya, syarat berhujah dengan mafhum mukhalafah. Ulama yang memperbolehkan berhujah dengan mafhum mukhalafah mengemukakan beberapa syarat dalam menggunakannya, yaitu yang pertama, mafhum mukhalafah tidak bertentangan dengan dalil mantuk atau mafhum muwafaqah karena keduanya lebih kuat untuk digunakan dalam istidlal. Dan apabila mafhum mukhalafah berlawanan dengan qiyas jali, maka didahulukan qiyas jali. Namun bila bertentangan dengan qiyas khafi, maka mafhum mukhalafah yang didahulukan. Syarat yang kedua, hukum yang tersebut dalam nas tidak ditujukan untuk sekedar merangsang keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu. Misalnya, pada Quran Surat An-Nahl ayat 14, Bismillahirrohmanirrohim, litakulu minhu lahma thoriya, yang artinya, supaya mereka makan daripadanya daging yang empuk. Daging yang empuk pada ayat ini tidaklah berarti kita tidak boleh memakan daging yang tidak empuk. Ayat ini hanyalah untuk merangsang dalam berusaha mendapatkannya dan tidak mempunyai maksud apapun di balik itu. Syarat yang ketiga, hukum yang terdapat dalam nas tidak merupakan jawaban atas pertanyaan yang menyangkut hukum khusus yang berlaku waktu itu. Syarat yang keempat, dalil mantuknya disebutkan secara terpisah. Seandainya tidak terpisah dan disebutkan dalam rangkaian bagi dalil lain, maka tidak dapat diambil mafhum mukhalafahnya. Syarat yang kelima, mantuk bukanlah dalam bentuk hal-hal yang biasa berlaku. Bila mantuk membicarakan hukum atas sesuatu yang menurutnya lazim berlaku, maka tidak dapat diambil mafhum mukhalafahnya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Jika ada yang kurang atau belum
dimengerti, silakan tanya di kolom komentar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.